itu berlumpur setengah mati. Wah, Kapatuli. Kapatuli. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Bincang Sultra. Saya Ridwan Badalah yang biasa dipanggil Om RB, Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini ya kita akan bertemu dengan salah satu narasumber terkait isu kemarin, sahabat. Kemarin ada demo terkait para sopir terkait odol ya. Saya juga belum tahu itu odol seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Saya belum menyebut nama siapa yang ada hari ini, pemirsa. Tetapi hari ini kami akan memberikan klarifikasi dan edukasi terkait bagaimana penanganan mobil-mobil odol, mobil-mobil over kapasitas, sehingga masyarakat tahu sebenarnya apa masalahnya. Baik, supaya tidak mempanjang waktu ya, kita memotong atau mempersingkat waktu. Baik, hari ini saya perkenalkan tamu kita ya. Narasumber kita adalah Kepala Balai Transportasi Darat Korwil 18 Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya biasa panggil beliau Om Ben. Ya, Pak Beni, nanti beliau ini adalah salah satu dokter ya. Dokter di ilmu manajemen. Ya, nanti akan memberikan diri. Silakan. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Ridwan Om RB ya. Om RB. Luar biasa. Saya kenal beliau ini. Yang penting masih nyanyi ya Pak RB ya. Alhamdulillah masih nyanyi Bang. Itu yang sama penting. Ya. Ya biasa mungkin kita akan nyanyi ya. Ya itu yang penting. Iya. Sebetulnya Jumat ini kita main. Tapi iya karena, betul. Ya, karena ada hal yang perlu kita klarifikasi sehingga pertemuan kita di podcast dan minggu depan kita akan bertemu di kantornya Pak Ben. Alhamdulillah. Oke, siap. Saya tentu terima kasih diundang. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tempat ini, apalagi terkait dengan klarifikasi terkait kendaraan-kendaraan odol ya. Dan memang ini adalah menjadi salah satu tugasnya BPTD juga. Bagaimana menghadirkan tata kelola angkutan barang di Sulawesi Tenggara yang lebih baik tentunya. Baik Om Ben, sebelum kita masuk ke sana ya, menarik barangkali untuk pemirsa kenal atau pahami siapa sebetulnya sosok Om Ben hari ini. Oh, iya, Sudah berapa lama di Sulawesi Tenggara. Dan saya memang bertemu Om Ben ini selama setahun terakhir, saya melihat luar biasa gebrakan-gebrakannya dalam bagaimana membangun Sulawesi Tenggara terkait transportasi jalan yang bisa aman, sehat, dan bisa digunakan oleh masyarakat. Silakan Om Ben. Iya, jadi saya di Sultra ini udah 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun Februari. Jadi saya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sultra. Hadir di Sultra pada tahun 2019 awal Februari. Jadi saya sudah 3 tahun. Sebelumnya saya Kepala Balai di Sulawesi Selatan. Kurang lebih 1,5 tahun. Saya juga pernah di Sulawesi Tengah. Luar biasa. Ya, pernah di Jakarta, pernah di BPTJ. Jadi ya sudah cukup. Di Bantaeng juga iya kan. Saya pernah. Kepala. Saya kebetulan lahir di Bantaeng. Oh, siap. Baik Om Ben, mungkin kita terkait itu saya akan bikin edisi khusus terkait bagaimana mengupas biografi Om Ben karena ini menarik sekali. Ya, karena saya yakin mudah-mudahan ya Sulawesi bisa berkiprah nasional. Salah satunya Om Ben. Mungkin ke depan bukan saja di Kepala Balai tapi bisa lebih atas lagi dipromosikan dalam rangka mendukung Sulawesi ya. Bukan Sulawesi Tenggara aja, Sulawesi menjadi salah satu pulau yang memiliki transportasi jalan yang kompatibel, yang memadai ya. Siap. Yang bisa digunakan ramah lingkungan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Baik Om Ben, kita kembali ke tema yang pertama tadi atau topik yang kita akan bahas. Hari ini pemirsa kita akan bahas terkait adanya demo para sopir. Hampir 100-an ya sopir yang datang ke DPR Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal meminta ya kebenaran atau keadilan karena beberapa hari ini atau mungkin sudah tahun terakhir ini tim ya Gakum melakukan penegakan terkait mobil odol. Sebelumnya barangkali saya minta konfirmasi pada Om Ben terkait apa sih sebetulnya odol itu dan kenapa kita harus melakukan penegakan itu. Ya, jadi terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada sopir-sopir bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu mendapat respon. Ya respon tentu kan positif, macam-macam, ada positif, ada negatif, pro dan kontra.
Dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan sopir, saya pikir itu sah-sah saja. Mereka tentu mempertanyakan, karena selama ini mereka melakukan kebiasaan seperti ini tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan. Nah, saat ini dengan ada tim terpadu dan lain sebagainya, mungkin merasa ada hambatan dan lain sebagainya, sehingga perlu mempertanyakan seperti itu. Jadi intinya, Om Ben, demo mereka kemarin adalah demo yang sah dalam memberikan menuangkan aspirasi. Saya pikir sah saja. Baik. Yang penting Baik. tentu kita harapkan jangan anarkis Baik. dan tertib. Baik. Dan kemarin saya pikir tertib. Ya. Ya baik, dan Kendati saya juga pun melihat sopir ya. melihat juga tuntutannya. Saya pikir logik, dan hari ini tentu kita perlu memberikan penjelasan agar teman-teman ini paling tidak dia mendapat jawaban seperti apa sih. Baik. Nah, saya mau masuk ke kendaraan odol. Ya, udah silakan Om. Ya. Kendaraan odol ini boomingnya itu kalau saya tidak salah di akhir-akhir tahun 2018 ya, di pertengahan 2018. Ya, BPTD ini hadir di tahun 2017. 2017, tapi PM-nya di tahun 2016, PM 154. Nah, memang salah satu tugasnya adalah sebagai pengelola lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, baik yang komersil, diusahakan secara komersil maupun tidak. Nah, terkait kekendaraan ini, bahwa aturan yang kita tegakkan hari ini, walaupun di luar dikatakan ini kebijakan odol, saya pikir ini bukan kebijakan. Ini adalah regulasi yang sudah turun-temurun nih. Sejak Republik ini ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 3, 14 sampai 2022, yang namanya ketentuan dimensi, ketentuan MST, itu sama. Oh, itu sudah diatur memang? Sama dari dulu diatur. Karena kita kan mengadop aturan dari zaman Belanda. Benar. Dan jalan-jalan yang kita pakai ini sebagian besar juga adalah peninggalan Belanda. Baik. Dan MST rata-rata itu 8 ton. Jadi kalau kita berbicara MST 8 ton, maka kendaraan-kendaraan ini secara aturan, ini JBI Pak. Nanti Pak Om RB, apa itu JBI? JBI ini adalah jumlah berat yang diizinkan. Artinya kalau ini dia truk dengan desain, maka dia punya JBB, jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau orang Buton bilang gross vehicle weight. Iya kan? Iya. Orang Buton bilang. Orang Buton bilang gross vehicle weight. Berarti Pak Gubernur sekarang itu yang disebut ya, gross vehicle weight. Ini kendaraan ini didesain oleh pabrikan 8 ton. 8 ton. Artinya apa? Ketika dia masuk ke jalan, berikut muatannya, berikut sopirnya, maka dia tidak boleh lebih daripada 8 ton. Inilah yang kita kenal dengan JBI, jumlah berat yang diizinkan. Nah, kenapa terjadi odol? Nah, ini odol, mungkin kalau orang awam mengatakan apa itu odol? Ya odol banyak dijual di tiap Bapak masuk di toilet pasti ketemu dengan odol. Tapi odol yang dimaksud ini adalah over dimensi dan overload. Kenapa? Kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Karena ini selalu berbanding lurus nih. Kalau dimensinya katakanlah dia bisa menampung 8 kubik atau dia bisa menampung 8 ton, maka otomatis kendaraan ini akan dimuati 8 ton. Nah, kenapa ada regulasi? Karena itu tadi kita harus membatasi. Kenapa harus dibatasi? Karena kendaraan-kendaraan ini melintas di jalan umum yang MST-nya diatur, kelas jalannya diatur, dan kualitas keamanannya, jalan ini punya lifetime, punya usia pakai, yang ditetapkan oleh POPERA. Iya. Kedua, jalan ini umum, tidak hanya truk yang melintas, semua kendaraan bisa melintas, sehingga apa? Wajib pemerintah mengatur ini. Supaya jalan ini tetap terjaga, masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, truk-truk ini juga bisa melintas. Nah, kenapa pabrikan membatasi truk ini sampai JBB-nya, yang orang Buton bilang gross vehicle weight itu? Ya karena pabrikan juga sudah tahu bahwa truk yang dia buat ini lifetime-nya katakanlah 15 tahun, 20 tahun. Jadi makanya dibatasi muatannya. Katakanlah dia hanya bisa muat 4-5 ton. Nah, kalau dia muat 8 ton, maka kendaraannya tidak awet. Seperti itu. Itu barangkali gambaran sepintar mengenai odol. Terkait mobil tadi, kan sudah ada
jalan itu sudah diukur bahwa kapasitas untuk dilalui misalkan 8 ton. Dan itu sudah diatur kan di atas itu berarti sudah tidak dibolehkan jalan. Dan juga pihak pembuat mobil itu juga sudah membuat mobil desain begitu. Nah, persoalan kemudian kenapa sih ada mobil odol? Nah, sementara pabrikan kan sudah mendesain seperti begini. Ya, jadi apakah memang sudah ada ulah-ulah sekelompok orang untuk menambah tunggangan? Saya nggak ngerti tuh. Coba diluruskan kepada masyarakat. Jadi kalau saya selalu mengatakan, saya suka berkelakar gini. Kalau Nabi Adam tidak salah, bukan saya takut Nabi kita loh. saya takut mengatakan dia melanggar. Kalau Nabi Adam tidak salah atas perintah Tuhan, la taqrabu hadzas sajar, jangan kau dekati ini pohon katanya kan. Dekati aja apalagi kau makan. Ya kan? Terus tapi itu dilanggar. Akhirnya kita hadir di dunia. Jadi saya berkesimpulan bahwa kita manusia memang kuat tabiatnya selalu ingin melanggar. Berarti pelanggarannya itu apakah ditambah beratnya atau bagaimana? Atau dikasih penuh muatannya? Ya, pelanggaran ini dimensinya ditambah, muatannya juga ditambah. Ada yang tidak dimensinya ditambah tapi muatannya Tapi Om Ben, memang itu apakah memang pabrikan yang memang sudah didesain atas permintaan khusus mereka atau memang mereka buat sendiri setelah datang mobilnya? Ini menarik nih, ini menarik ini. Ini fenomena yang terjadi. Benar. Saya kebetulan lahir di perhubungan sejak tahun 94. Ya. Dan kebetulan saya juga menjadi pemeriksa rancang bangun. Awal saya pemeriksa rancang bangun. Nah, kalau kita berbicara kendaraan, kendaraan ini pabrikan ini kalau di dalam aturan uji tipe ada namanya sertifikat uji tipe. Jadi Pak Om RB nih kalau mau beli mobil truk, kan tidak ada rata-rata kalau beli truk itu rata-rata dalam bentuk landasan kan. Nah, jadi kalau dalam kategori mobil barang ini dalam uji tipe ini rata-rata pabrikan membuat dalam bentuk landasan. Pabrikan itu yang saya maksud adalah APM. APM itu agen pemegang merek. Jadi katakanlah kalau umpamanya Hino. Nah, Hino ini mendesain truknya untuk dijual ke pasaran. Katakanlah kita bicara 6 roda lah yang sederhana gitu ya. Terus diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di Direktorat Sarana. Setelah di approval, maka ini masuk ke BPLJ SKB. Namanya Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Di sini diuji semua, Om RB. Sama kalau kita masuk di klinik, kita check up gitu ya. Periksa semua jantungnya gimana, ya kan. Nah, kendaraan juga seperti itu. Pendek cerita, selesai, hasilnya memenuhi syarat, masuk ke Direktorat Sarana kembali, approval, naik ke Dirjen, teken, keluarlah namanya sertifikat uji tipe. Inilah yang dipakai oleh APM untuk memproduksi 100, 200, 500. Setelah itu dijual ke seluruh Indonesia, masuklah ke dealer-dealer nih. Dealer. Nah, dealer nanti akan melihat pasar dong. Seperti di Sultra, daerah tambang. Berarti saya butuh menjual kendaraan apa? Dump truck tentunya. Untuk mengangkut hasil-hasil tambang, pasir, galian C, terus ornikel dan lain sebagainya. Nah, dealer ini ada 2 yang dia lakukan. Dia bisa menjual secara dalam bentuk landasan, ataupun dia kerjasama dengan bengkel karoseri. Namanya bengkel karoseri. Nah, bicara bengkel karoseri, ini tidak sekonyong-konyong kendaraan ini masuk ke bengkel karoseri lalu bisa dibuat. Secara ketentuan uji tipe, berdasarkan PP nomor 5 tahun 2012, PP 55 2012 tentang kendaraan, maka bengkel karoseri ini hanya bisa membuat karoseri apabila sudah mendapatkan yang namanya SK rancang bangun dari Dirjen. Nah, ada proses lagi nih. Jadi sama dengan saya analogkan kalau kita mau bangun rumah, Om RB ya. Kita mesti dulu ke konsultan untuk merancang. Bikin gambarnya dulu, kita bawa ke dinas yang terkait, setelah di approval selesai. Di mana titik lemahnya ini Om Ben? Artinya di mana titiknya kesalahannya? Kenapa sampai misalkan terjadi overkapasitas? Nah, ini saya mau masuk ke situ. Apakah ada keterlibatan pemerintah atau mungkin sampai di
di tempat koroseri Ya, atau jadi, mungkin dari pabrikan langsung. Iya, Nah, jadi iya. kalau dari pabrikan itu tadi saya katakan dia Sudah- dalam bentuk landasan. Sudah oke, sudah Iya, sesuai dengan jadi prosedurnya. titik lemahnya ini ada di bengkel karoseri, Di karoseri. ada di dealer, ada pelaku, dan ada pemerintah. Jadi 4 Ya, 4 ini. elemen ini yang Iya. menjadi Nah, tapi saya mau kupas satu-satu. Iya. Jangan sampai ada persepsi, loh Iya. kok pemerintah titik lemahnya? Iya. Kan dia. Nah, ini saya mau bicara dulu supaya dari karoseri, supaya seperti clear. apa? Umpamanya karoseri. Iya. Dia masuk ke karoseri. Ternyata tidak semua karoseri ini mengajukan izin ke dirjen. Iya kan? Tiba-tiba masuk ke dalam mau bikin dump truck karena dump truck ini kan cuma bikin las apa semua dia tahu kerjanya atau pekerja yang ada di bengkel yang sudah profesional dia keluar katakanlah dia pernah kerja di Antika Raya. Apa tidak kemungkinan Om Ben mereka sudah main mata dengan yang pemilik yang apa sih? Kalau itu sudah itu pasti. bukan main mata yang saya maksud. Kerjasama atau gimana? Iya, kalau kerjasama ya, kalau main mata kan ya dia udah kerjasama. Kerjasama itu dalam artian gini, ada permintaan, ya kan? Ada yang mau menerima. Iya, toh? Pemilik, yaitu tadi kembali saya bilang, kalau kita Nabi Adam tidak salah, kita tidak hadir di dunia. Tabiat kita selalu ingin melanggar gitu. Datang ke bengkel. Ini saya cerita normalnya, datang ke bengkel. Wah, saya nggak mau, Pak. Bengkel mengatakan aturan dirjen per dirjen nomor 441 KP 441 4413 ya. KP dirjen ini mengatakan bahwa tinggi baknya cuma maksimum 70 cm, Pak. Pokoknya Pak RB ini. Siap, ya. Pak RB bilang, ya nggak bisa, saya mau 1,5 meter. Kenapa? Ya saya dikontrak dengan tambang di sana untuk ngangkut itu satu kan. Ya, baik. Ya, seperti itu. Akhirnya karena ini juga tidak punya SK rancang bangun, dia mengatakan oke, masuk aja. Ya, udah dia bikin 1 meter. Nah, di mana kelemahan pemerintah? Iya, benar. Nah, kelemahan pemerintah ini kan harusnya mengawasi bengkel nih. Pertama, mengawasi bengkel. Kedua, kendaraan ini setelah dibikin bengkel, ini tidak boleh diterbitkan surat tanda nomornya. Baik. Nah, ini juga pemerintah saya masuk lagi bahwa ada juga nih pengawasan di registrasi. Bisa nggak dispesifikasikan pemerintah terkait siapa sih yang terlibat? Yang ya harus tentu kan di sini kalau pemerintah ini kan tentu BPTD saya, ya pengawasan bengkel. Harus, ya. Berarti salah satunya Om Ben tidak melakukan pengawasan itu dong? Oh, kita melakukan. Kita melakukan. Ya. Nanti saya cerita dulu. BPTD, terus Dinas Perhubungan Kabupaten. Di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Kota? Nah, Dinas Provinsi ini bengkel harus terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi, ya kan? Kita yang approval, Dinas Perhubungan Kabupaten yang melakukan pengujiannya, ya kan? Kedua, dari pihak kepolisian nih, registrasi kendaraan, STNK-nya. Nah, harusnya kalau kendaraan seperti ini tidak boleh diterbitkan STNK-nya dulu, karena harus di-approval semua nih. BPTD harus BAP memeriksa apa sesuai, maka kita mengeluarkan namanya berita acara pemeriksaan konstruksi karoseri. Kalau itu sudah oke, baru kita kirim ke Dirjen, ke Direktorat Sarana, dikeluarkan namanya SRUT, sertifikat registrasinya. SRUT ini keluar nanti satu ke pengujian, satu ke Dirlantas. Barulah terbit namanya STNK dan kartu uji. Intinya Pak Ben, setelah saya tangkap dari penjelasan Pak Ben, berarti saya melihat ada yang tidak jalan antara, ini kan harusnya nih saya katakan kolaborasi. Sistem ini. Ada yang tidak jalan dalam sistem ini. Ini mungkin satu masalah kita, perlu ada perbaikan sistem. Kita tunda dulu Pak Ben. Ada yang menarik. Nah, persoalan ini kan kemarin yang demo itu para sopir. Yang kalau tidak salah ada 3 kabupaten. Dari Kendari sendiri, kota Kendari ada diwakili oleh sopir Kendari. Ada dari Konse ini banyak. Dari Puasana, Wawatu, Boro-Boro, dan Ronometo. Kemudian dari Konawe. Nah, protes mereka itu terkait kebijakan tim terpadu yang merugikan pendapatan mereka. Bisa dijelasin benar nggak mereka tim terpadu melakukan penertiban kemarin merugikan mereka? Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat bisa paham. Ya, jadi gini. Kalau mungkin mereka rugi menurut mereka bisa jadi juga. Karena kan selama ini mereka perilaku, tata cara memuat mereka, saya sudah pernah diskusi juga dengan sopir-sopir. Muatan kamu berapa sih? Sekali muat 8 ton. Loh, kok bisa 8 ton? Kendaraanmu kan cuma JBB-nya 8 ton. Muatannya kalau dalam buku uji maksimum paling 4 ton setengah. 4 ton setengah.
Kenapa Anda muat 8 ton? Ya sewanya Pak, seperti itu. Kalau diturunkan 4 ton, nggak masuk Pak sewanya. Nah, di sini. Situ masalahnya. Di situ masalahnya. Baik, masalahnya. Ya. Berarti artinya ada pihak-pihak yang memang memaksakan untuk tonnya kubikasinya dinaikkan. dinaikkan. Sementara itu akan merugikan dari jalan itu sendiri karena akan rusak dan seterusnya. Bisa juga mengganggu dari segi lingkungan ya. Oke, Pon. Kita Om Ben kita pending itu dulu. Satu lagi mereka mengatakan bahwa Gakum kemarin itu dia hanya menggunakan pendekatan hukum. Sehingga mereka tidak melihat bagaimana mata pencarian mereka. Mungkin bisa diberikan pencerahan kenapa sampai terjadi gitu? Iya, saya kebetulan latar belakang saya ilmu hukum. Kebetulan saya juga dokter di bidang hukum ya. Jadi kalau dibilang kacamata pendekatan hukum, ya memang yang namanya Gakum harus pendekatannya ke hukum. Iya kan, harusnya ke situ. Karena yang kita tegakkan adalah aturan regulasi. Tetapi apa yang kita lakukan ini sudah melalui tahapan sosialisasi. Saya udah berkoar-koar di mana-mana, udah datangin pengusaha, udah mirim surat, ya kan, udah ngundang rapat di kantor dan sebagainya. Berarti orang Sulawesi Tenggara bilang itu kapatuli ya mereka? Kapatuli. Berarti yang kapatuli bisa saja pabrikan. Iya betul. Iya, masyarakat juga ini, sopir ini kena iming-iming bahwa mereka punya penghasilan lebih besar kalau mereka memuat lebih dari kapasitas. Dan juga keuntungan bagi pengusaha mobil. Sehingga mereka membiarkan bahwa pelanggaran ini tetap jalan. Iya. Intinya bahwa persoalan mereka sampaikan kemarin itu persoalan yang sah-sah saja silakan. Karena kita sudah era demokrasi. Tetapi substansi yang disampaikan itu teman-teman Gakum telah melakukan sesuai dengan prosedural. Aturan UMIKT sudah melakukan itu. Baik, dan ini perlu kita ketahui. Pendekatan hukum tetap jalan. Harus itu ya. Jadi kita perlu ketahui Om RB bahwa Kementerian Perhubungan itu sejak tahun 2018 kalau saya tidak salah ya, 18 itu sudah menggencarkan yang namanya penertiban odol. Bahkan kita zero odol itu harusnya di tahun 2021. Itu sudah selesai. Harusnya. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan lain dari asosiasi dari mana minta kepada pemerintah untuk ditunda ke 2023. Baru sudah zero semua. Iya, makanya kita udah mundur lagi. Om Ben, kemarin mengemuka loh penyampaian mereka bahwa ya kita Gakum melakukan dari prosedur hukum, penegakannya dari penegak hukum. Tapi kita tidak melakukan pendekatan interaktif. Maksudnya, mari kita dekati pihak pemilik mobil, mari kita dekati pihak forum sopir. Apakah tidak pernah dilakukan? Kalau penjelasan Om Ben tadi kan sudah dilakukan. Sudah, sosialisasi. Dan ini berarti tidak benar lah kemarin. Tidak benar lah ya. Saya tidak mau mengatakan benar atau tidak. Karena jangan sampai forum ini juga saya tidak tahu apakah orang yang pernah berkomunikasi atau tidak. Mungkin bukan yang forum itu ya. Iya. Dan kedua harus diingat, kita ini negara hukum. Terus ada aturan. Yang namanya aturan kalau sudah diundangkan, sudah dicatat di lembaran negara, yus baca atau tidak tahu, you dengar itu harus patuh. Iya kan? Adapun katakanlah harus komunikasi dan lain, yes silahkan. Tapi kan tidak mungkin lah Pak Beni ini bisa datengin semua sesultra bicara. Benar. Iya kan? Intinya Om Ben sudah melakukan bahwa sosialisasi pendekatan. Semua sudah berjalan dengan baik. Organda sudah kita ajak bicara, almarhum. Organda kan wadah mereka kan? Iya, sudah. Dan ini nasional. Pemberitaan sudah banyak, luar biasa. Dan pemerintah sudah mentargetkan 2023 harus odol. Nah, upaya yang kita lakukan apa? Ya, kalau hukum itu kan gini Pak Ridwan. Pameonya itu hukum kan gini. Aturan hukum yang buruk jauh lebih baik ketimbang aturan hukum yang baik tapi tidak ditegakkan. Tidak dijalankan, benar. Ya kan? Saya setuju. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah dilakukan. Sudah harus kita wujudkan. Sebelum penegakan hukum sudah dilakukan pendekatan kepada apalagi nih Om RB. Ya, 1 bulan yang lalu saya dianggap itu tidak, kita dipanggil di DPRD kan. Ini kepala balai ini, saya tidak tahu, salah satu anggota dewan mengatakan, ini kepala balai tidak melaksanakan tugasnya pengawasan odol. Penegakan Gakum itu hanya seremonial dan lain sebagainya. Ikut ya? Ikut Pak ya? Jadi bahkan, benar, oke Man. Iya, bahkan di salah satu media itu sudah menyebut loh.
DPRD minta kepala BPTD Sultra diganti. Hukum, ya, karena nah, saya pikir saya sudah melakukan, cuman ada aturan yang membatasi kita. Saya di jembatan timbang, teman-teman kepolisian di jalan dan sebagainya. Nah, olehnya kemarin saya tentu berterima kasih. Di Sultra ini saya berterima kasih loh sama Bapak Gubernur loh. Benar. Ya. Ya. Saya luar biasa loh, Pak Ali Masih itu. Saya jempol dan saya harusnya Pak Menteri kasih penghargaan lah sama Pak Ali Masih. Saya sependapat. Iya. Kenapa? Saya udah lihat, tanya teman-teman BPTD. Gubernur di tempat ente ada keluar SK Gakum nggak terpadu diteken sama Pak Gubernur? Nggak ada. Dan melibatkan semua stakeholder. Termasuk Kominfo juga. Kominfo artinya apa? Pak Ali Masih ini orang background hukum sudah melihat bahwa pelanggaran lalu lintas itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan perhubungan, kepolisian, tetapi harus secara komprehensif. Sehingga tujuannya hanya satu, bahwa untuk menertibkan, untuk memberikan edukasi kepada pemilik mobil, kepada sopir, untuk tegakkan aturan. Jika tidak tegak aturan, maka hukumnya akan jalan. Karena ini persoalan kita semua. Saya kira begitu, Pak. Ya. Oke. Satu hal mungkin. Kalau masih diberi waktu satu hal. Saya ingin menyampaikan gini. Kondisi yang dialami oleh teman-teman pengemudi ini, menurut saya, ini harusnya dibalik. Ini kan, mohon maaf ya, saya tidak mau menyebut, tapi di situnya kan disebut tuh. Ya disebut perusahaan asing. Ya dia sebutin namanya, tapi saya tidak elok nyebutin di sini. Perusahaan asing aja. Iya benar. Loh, saya bilang ini kan ada suatu ketidakadilan. Kok masyarakat kita dipaksa untuk mengangkut dengan tata cara pemuatan yang tidak sesuai dengan aturan? Menurut ukuran mereka. Ya saya tidak tahu ya, benar nggak? Saya dengar di negaranya harus taat hukum juga. Loh, Bapak, Pak Om RB kan sering keluar negeri. Tidak usah jauh-jauh lah, ke Malaysia aja lah, ke Malaysia atau Singapura. Pernah nggak kita lihat kendaraan-kendaraan truk itu lalu lalang di dalam kota? Sudah taat hukum. Tidak. Kalaupun dia mengangkut barang-barang curah seperti pasir, itu dimasukin di sak atau karung, dinaikin, ditumpukin sampai ini diturunkan. Dan tidak jarang kita ngelihat truk-truk yang tingginya seperti di Indonesia, iya kan? Saya kemarin Om Ben dari Davao, Filipina, itu salah satu negara, boleh saya katakan ya kalau dibanding dengan Sulawesi Tenggara ini, Davao, Filipina tuh nggak bisa apa-apa ya, lebih kaya kendali ya. Satu, sumber daya manusianya sudah taat asas. Kejadiannya ketika ada teman merokok, dia harus bersembunyi. Ditanya kenapa bersembunyi merokok? Ternyata di sana orang sudah tidak merokok lagi, padahal tempatnya di hutan, tempat makan. Ya kenapa? Kemarin sebelumnya dipasangkan CCTV, sekarang masyarakat sudah taat asas, tidak lagi akan merokok. Karena sudah jadi budaya ketika mereka merokok, maka mereka dianggap sudah orang yang status sosialnya dianggap gila. Nah, harusnya kita seperti itu. Harusnya. Jadi intinya Om Ben, kemarin penegak hukum harus jalan. Aspirasi mereka silakan. Hanya tetap bahwa norma hukum harus dilakukan. Dan kalau dia sadar, Om RB, kalau dia sadar apa yang kita lakukan, melindungi mereka loh. Baik. Ya. Katakanlah ini saya dan kasih masyarakat juga. Iya, saya kasih contoh nih. Perusahaan asing ini butuh pengangkutan dari masyarakat kita. Ya kan? Benar. Dari masyarakat kita se-Sultra. Kalau semua masyarakat di Sultra, pengusaha transporter ini mengatur ke aturan KP berapa? 4413 yang tinggi bak sudah diatur. Ya. Ya, katakanlah 6 roda itu cuma 70 cm, mengacu kepada kartu uji itu 4 ton sampai 4 ton setengah. Katakanlah 4 ton setengah muatannya. Saya nggak berani 4 ton setengah, terlalu 4 ton lah. Saya anggap 4 ton muatannya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, perusahaan asing yang selama ini menyewa kendaraan harus muat 8 ton. Sekarang kalau semuanya mengacu 4 ton. Pertanyaan saya ke Om RB, dia mau nyari di mana? Mau datangkan dari luar? Kalau dia masuk ke sini ditangkap sama Gakum. Tim terpadu. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang akan berupaya secara ke dalam untuk menyelesaikan perubahan yang sudah terjadi di Sultra. Jangan kita yang mengikuti pola mereka. Sementara mereka di negaranya mereka taat, tidak berani. Kenapa mesti datang ke negara kita? Dan kita mau ikut aturan. Iya, tidak mau ikut aturan kita. Betul. Iya kan? Ini kan aneh. Iya kan? Nah, ini yang perlu saya berikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Sultra yang bergerak di bidang transporter. Kalau Anda semua kompak mengikuti aturan, maka ya tentu memang mungkin ada stagnan. Mungkin ada apa namanya? sedikit. Tetapi saya pikir ya kalau ibarat apa ya, kalau
petua-petua orang tua kita ya, kau mundur satu langkah untuk meraih beberapa langkah keberhasilan. Benar. Saya pikir ini yang harus dilakukan masyarakat. Jadi, tapi saya pikir saya terima kasih kepada Korwil semua demo. Next kalau mau komunikasi dengan kita, discuss, oke, tidak masalah. Tetapi satu, jangan anarkis. Benar. Karena kita ini. Tapi kemarin mereka tidak anarkis ya. Tidak, saya apresiasi. Ya. Saya juga padahal mereka itu para sopir ya. Iya, para sopir. Artinya ini juga perlu dicontoh, perlu dicontoh seluruh masyarakat bahwa demo yang benar itu seperti yang teman-teman itu. Padahal ini sopir loh. Padahal sopir loh ini kan. Artinya secara ukuran intelektual kan di bawah rata-rata, tetapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa demo dengan baik. Aspirasinya jelas, dia ke DPR, disusun rapi, tidak bikin macet. Ini luar biasa. Saya salut. Semoga teman-teman mahasiswa yang demo juga tidak melakukan pelemparan, merusak. Iya, itu harapan kita. Harapan kita merusak lagi kantor-kantor pemerintah karena yang dibuat itu kan dari uang rakyat mereka, termasuk orang tua mereka kan. Jadi itu jadi sebuah edukasi kepada teman-teman kita mahasiswa yang bergerakan. Mari kita demo. Kalau saya katakan demo cerdas. Dan kemarin teman-teman sopir sudah melakukan demo cerdas. Itu satu contoh. Oke, masih ada lagi pertanyaannya. Kemarin salah satu juga aspirasi mereka bahwa mereka mengingatkan bahwa Presiden sudah membuka akses untuk bagaimana kita mempermudah investasi. Ya. Dia mereka katakan bahwa untuk investasi, tapi kok dengan Gakum ini kayaknya mempersulit investasi. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, ya. Sekali lagi, Gakum ini tidak menghalangi investasi, bahkan membuka investasi. Dan pernyataan Pak Presiden ini jangan diartikan keliru. Ya sama dengan kita di rumah. Nak, kamu ini rumah kamu, nak. Silahkan kamu tempati. Tetapi bukan berarti kita harus bablas bawa anak teman kita datang ke rumah, pesta dan lain-lain. Di rumah itu ada aturan, nak. Kalau kamu mau tidur di kamar, nak, jangan di ruang tamu. Ya, tapi kamu mau pakai rumah ini silahkan. Nah, Pak Presiden itu seperti itu. Silahkan you datang di Indonesia. You investasi dengan baik, aturan yang ada. Semua kita beri kemudahan, tetapi satu ingat, kan tidak mungkin Pak Presiden mengatakan ingat jangan kau langgar aturan. Loh, negara kita ini negara hukum, diatur dengan tata kelola aturan hukum yang baik, sehingga investasi kita buka. Tetapi sekarang pertanyaan gini deh, mau nggak masyarakat Sultra orang datang investasi, bayar royalti, bayar apa, tapi merusak infrastruktur? Benar. Iya kan? Menteri PUPR mengatakan 43 triliun kerugian. Coba bisa dibayangkan. Itu khusus jalan ya? Untuk akibat odol loh. Khusus akibat odol. Secara nasional ini diteliti oleh Kemen PUPR 43 triliun. Coba bisa dibayangkan kalau semua taat asas, ya kan? Normal kembali semua. Terus pertanyaan saya 43 triliun itu bisa kemana-mana loh. Bisa ke kesehatan, bisa ke pendidikan. Masyarakat, betul. UMKM, luar biasa. Iya, trotoar kita dibikin baik, jalan kita mulus semua. Tapi Om Ben, ada solusi seperti di Makassar itu mereka membuat jalan dalam bentuk beton. Apakah itu bukan salah satu solusi supaya misalkan ada overload itu bisa menjalan? Kalau beton mungkin. Tapi ini ya gini. Saya juga pernah bertanya sama teman-teman PUPR ya. Ini nanti tak undang balai jalan. Balai jalan ini kan saya tidak enak menjelaskan. Ya walaupun mungkin saya tahu sedikit, tetapi kan tidak enak nanti. Jadi saya tanya teman-teman balai, kenapa sih jalan kita tidak bisa ditingkatkan 10 ton? 10 ton. Ya kan? Ternyata menurut mereka. Tapi nanti minta undang. Katanya itu biayanya cukup mahal karena base jalan-jalan kita itu memang dulu dari awal didesain 8 ton. Jadi kalau katakanlah 1 kilo jalan ini mau dinaikkan ditingkatkan, kalau saya pemikiran saya kan bodoh, simpel-simpel saja Pak Ridwan, Om RB ya. Ini 8 ton. Kenapa sih tingkatkan 10 ton, lapisin naik ke atas? Setuju saya. Sama pemikiran kita kan? Investasi. Iya, ternyata tidak seperti itu. Oh, begitu. Jadi 8 ton ini kalau mau dinaikkan 10 ton ini dikupas sampai base bawahnya. Berarti biaya besar. Dasarnya harus dikembalikan ke dasar 10 ton. Jadi ini biayanya cukup besar. Kecuali kita membangun baru. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Saya undang nanti dari diundang balai jalan seperti apa ya. Jadi memang komprehensif. Sekali lagi ini apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan tim terpadu ini langkah untuk bagaimana kita menghadirkan tata kelola transportasi yang baik. Dan tidak benar kalau dikatakan Gakum itu melanggar investasi. Ya, baik. Sekarang kalau dibilang Gakum melanggar investasi, gini aja deh.
iup-iup yang dicabut sama pemerintah yang terkait itu berarti melanggar juga investasi. Baik. Ya. Logikanya kan gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Presiden meminta kita memudahkan investasi dalam kaitan sesuai dengan aturan. Nah, Presiden kemarin kan merilis bahwa mencabut sekian iup, berarti Presiden juga melanggar investasi. Karena itu kan bagian daripada Gakum, penegakan hukum. Karena jadi dianggap efektif. Benar. Apple to apple. Jadi jangan di yang sono dikatakan dikategorikan mempersulit, menghambat, lalu di jalan. Sekarang Bang Omben, Gakum ini tidak dalam kaitannya untuk mempersulit. Oh tidak, sama sekali. Dalam penegakan hukum, artinya mari kita berinvestasi tapi tegakkan aturan yang ada. Karena seperti dikatakan tadi, berapa puluh triliun itu harus habis hanya karena kesalahan memperbaiki itu. Iya, membiarkan pembiaran terhadap mobil-mobil. Saya masih ingat loh, MRB. Saya di sini tahun kedua, bagaimana merasakan jalan ke Morosia. Ya, arah ke Asera itu kan. Itu berlumpur setengah mati. Wah, bahkan saya kemarin masih lewat, masih ada tuh sebagian kan di sana karena masih pengerjaan. Setiap tahun harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kan berapa ratus miliar bahkan triliunan uang negara. Dan satu lagi saya pesankan ini mudah-mudahan juga ini di Sultra ini daerah tambang dan ini Pak Gubernur harus paling tidak ya keluar ada instruksi atau apa. Ini kan banyak nih yang sendok-sendok ini ekskavator ini kan. Ini kan mereka dari satu titik dibawa ke sini dan itu jauh loh melintasi jalan-jalan nasional. Iya, kemudian bebannya berat. Bahkan di jalan-jalan kota ini mereka jalan protokol mereka dan jalan. itu dimuat dengan apa? Om RB. Kendaraan yang harusnya JBI-nya cuma 21 ton. Sementara dan tata cara pemuatan di PM 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang itu tidak dibenarkan mengangkut alat berat dengan kendaraan. Berarti Om Ben harus menggunakan low bed kendaraan. Di sini Bapak Gubernur juga harus memberikan regulasi terkait itu. Iya. Dan satu juga Om Ben, ada satu yang penting. Yeah. Ini kan ada semacam dikotomi ya. Satu sisi kita penegakan di pabrik, tapi masih banyak mobil-mobil dari Makassar yang kelebihan muatan bahkan sampai itu tugas saya itu mengganggu ya itu gimana itu tugas apakah kami tidak ditegakkan itu kan? Sudah tegakkan saya sudah tegakkan. Jadi yang saya tegakkan apa? Saya di Jembatan Timbang. Jadi Om 1118 sekarang kendaraan yang kita transfer di Jembatan Timbang. Dan sekarang efeknya gimana? Mereka sudah mulai tahan. Alhamdulillah. Iya. Efeknya ya kalau bicara efek saya hitung-hitung mungkin baru sekitar 20-30%. Tapi minimal sudah ada perbaikannya. Karena apa? Karena kita ini odol ini kita sama dengan kayak penyakit kanker. Bayangkan sudah puluhan tahun terjadi tiba-tiba baru kita mau tegakkan. Nah, langkah yang saya lakukan adalah apa? Karena saya juga sebagai pengelola angkutan sungai danau dan penyeberangan. Alhamdulillah kita yang pertama menegakkan, Sultra yang pertama menegakkan. Luar biasa kerjasama dengan antara penyeberangan dengan Jembatan Timbang di Kolaka. Ini Gakum juga kan? Gakum juga. Salah satunya pemerintah provinsi dalam ini Bapak Gubernur mendukung penuh. Kemudian Polda ya. Iya. Dalam hal ini dari Polda, Balai Jalan, terus Kejaksaan kalau tidak salah. Kejaksaan ikut, pengadilan. Kita undang semua rapat. Bahkan sekarang ini masih bagus Pak. Ini masih kita tilang yang denda maksimum 500. Terus ingat bahwa yang kita BAP itu tidak langsung P21. Kita bikin surat pernyataan untuk dia datang di kantor, menyatakan bahwa dia siap untuk normalisasi. Ketika dia sudah normalisasi, kita lepaskan ini. Iya, benar. Ya. Karena kita juga masih menganut asas hukum pidana, ultimum remedium tadi. Oh, begitu ya. Iya, bagaimana kurungan badan, denda itu jalan terakhir lah. Kalau dia mau normalisasi ya monggo. Dan saya ingatkan kepada seluruh pengusaha, angkutan, transporter, masyarakat yang mau dengan sadar datang ke kantor mengatakan untuk menormalisasi, kita akan bantu. Bahkan saya sudah menyatakan saya akan memberikan penghargaan. Saya sudah minta ke staf, tolong catat semua pengusaha, sopir yang sudah datang mau dinormalisasi dan sudah bikinkan piagam penghargaan. Luar biasa inovasinya. Seperti dan itu harus kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi ya. Betul. Seperti itu. Sebetulnya panjang yang akan kita bicarakan Om Ben. Betul. Saya makanya nggak cukup kalau cuma setengah jam. Harus 1 jam, 1 jam setengah lah. Podcast itu membahas. Tapi ada sesi berikutnya akan saya undang khusus Pak Beni dalam rangka Om Ben ya, dalam rangka kita kupas banyak hal ini. Mungkin juga termasuk dari Balai Jalan akan saya undang terkait kenapa sih tidak ada perubahan dari 8 ton ke 10 ton. Akan saya ajak di sini dan mungkin juga termasuk pemilik mobil akan saya ajak untuk diskusi. Betul. Termasuk dealer. Dealer juga saya akan ajak dealer diskusi. Ini benar. Ini tidak lama lagi saya udah turun ke dealer-dealer nih untuk memberikan peringatan. Kalau you masih menjual, karena ini laporan dari sopir-sopir bahwa kendaraan-kendaraan yang dia pakai ini sudah
dia beli dalam bentuk begitu dari dealer. Betul. Berarti Jadi, ada keterkaitannya. lebih, ya, betul, Nah, betul. ada turut serta. Kalau di dalam Benar. KUHP itu di Mungkin bagusnya Om Ben kita duduk bersama lah terkait ini. Nanti akan cakep duduk bersama dengan ya Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur akan respon positif. Ya Pak Ben ya. Cakep Nanti Om sekali. Ben ya sampaikan ke dinas. Saya cuma sebagai tim propaganda, Ya. tim edukatif, Ya, tim betul. informasi untuk meluruskan supaya masyarakat paham. Sebetulnya tugas Pak Ben luar biasa besar dan kita bersyukur dan berterima kasih kehadiran sosok Pak Beni di Sulawesi Tenggara. Ya. Bisa membantu kami dalam menegakkan aturan dan juga keluasan visi gubernur dalam memberikan Betul. kesempatan, memberikan waktu, ruang kepada balai jalan, kepolisian untuk membentuk tim. Ini juga salah satu Nah, itu poin penting poin penting sebenarnya. bahwa Kalau gubernur tidak dalam penegakan ya, itu membuat surat keputusan bersama untuk menjalankan kegiatan itu. Saya kira kolaborasi pemerintah daerah, ya, provinsi, kabupaten dengan penegak hukum dan teman-teman dari balai, ya, mewakili Kementerian Perhubungan, saya kira sudah cukup baik dan gubernur mendukung penuh. Karena waktu kita membatasi kita, ya, saya kira cukup luar biasa informasi Pak Ben. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Bahwa pertama, menurut apa yang disampaikan Pak Ben, bahwa Om Ben, bahwa demo kemarin demo yang sah, aspiratif dan perlu kita contoh karena seorang sopir, ya, kelompok sopir yang datang dengan tertib, tidak anarkis, memberikan demo-demo yang cukup aspiratif, itu bisa jadi contoh kepada warga Sulawesi Tenggara. Mari kita lakukan demo dengan tidak merusak, ya, kantor-kantor, traffic light, infrastruktur yang ada di Sulawesi Tenggara, karena semua dibuat oleh uang kalian, uang orang tua kalian melalui pajak. Ingat itu. Baik, pemirsa, Bincang Sultra. Kita sudah tidak sadar, ya, kita sudah mencapai 30 menit bahkan lebih. Saya akhiri. Sebelumnya barangkali untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Bincang Sultra kita, silakan subscriber. Saya bilang subscriber. IG kami banyak, ya. IG kami ada, IG kami Kominfo PPID, kami punya Twitter PPID Kominfo, ya. Kami juga punya Facebook Kominfo PPID dan kami punya Gar Barata TV. Demikian barangkali hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya.